Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, narator, sekarang ini menceritakan ceritanya pengalaman seorang pendaki yang di-share ke kami dan diizinkan untuk dibacakan dalam monolog ini dengan maksud bukannya untuk memberikan suatu ketakutan terhadap gunung, tapi justru kita memberikan apresiasi kepada alam semesta ini, di mana kita harus bersikap wajar, sopan, dan tidak melupakan mereka yang memang sebenarnya ada di sekitar kita. Oke, kita mulai aja, tidak usah berlama-lama. Judulnya ini adalah Kisah Horor Pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Assalamualaikum. Gue bakal menceritain kisah pendakian gue di Gunung Merbabu via Wekas yang dibumbui dengan kejadian-kejadian horor. Waktu itu di bulan sekian, minggu ke sekian. Tokohnya ada 13 orang, yaitu gue sendiri, JN, YP, JA, IC, IL, P, ID, ON, AP, AD, DN, dan DH. Sebelum gue lanjutin cerita ini, gue cuma mau menginformasikan kepada kalian bahwa saya narasi sudah menghubungi penulis dan kami diberikan izin dan dititipkan pesan oleh beliau kalau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini mohon diinisialkan karena penulis ingin menghormati mereka dan supaya tidak terlalu vulgar lah ya. Kami sebagai pembaca, narator, kami memahami itu dan kami akan menuruti segala permintaan dari penulis. Oke, kita lanjutkan. Tujuan aneh bikin cerita ini bukan untuk menciptakan doktrin bahwa merbabu itu bisnis atau naik gunung itu berbahaya karena banyak hal gaibnya, tetapi untuk mengingatkan kepada halayak ramai bahwa mereka ada bukan hanya di gunung, tapi di mana saja. Sudah selayaknya kita saling menghormati dan tidak mengganggu. Ya kalau memang mereka mengganggu, ya sudah biarkan saja, karena memang mereka diciptakan untuk mengasah kita manusia untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenalin, nama Ane DT. Ane tinggal di sebuah kota di pinggiran Jakarta, kota yang termasuk dalam jargon Jabodetabek, tepatnya di Jakarta Barat, yang ada sungai CSD-nya. Ya pasti lo orang tahu lah. Ane suka nongkrong di warkop di bilangan JL, Jakarta Barat. Sekalian kumpul dengan teman-teman Ane. Kira-kira sebulan sebelum puasa saat nongkrong, salah satu teman Ane, si DT, yaitu JN, punya usulan untuk naik gunung. Woi, brother, libur lebaran kemana lu? Lu pada nggak jalan kemana-mana kan? Daripada cuma nongkrong di warkop melulu abis lebaran, mendingan kita naik gunung aja yuk, biar kita keren, kata JN. Lantas Ade menjawab, serius lu? Futsal 20 menit aja lu udah ngap-ngapan, apalagi lu naik gunung, JN. Jempal JN, gua serius Ade, mau kagak? Lantas semua menyaut, setuju dah. Kemudian JN menyambung, tapi kita ke gunung mana ya? Yang bagus gunungnya. Woi DT, kemana nih enaknya nih? Kan di sini yang suka mendaki gunung cuman lu doang. Gede, Guntur, Cikoray, Papandayan, lu semua udah daki. Kira-kira kemana nih? Lantas DT menjawab, kalau menurut gua sih kita ke Merbabu aja, atau ke Sumbing, atau ke Sindoro. Sekalian nanti di sana ada teman gua juga, namanya JA sama IC. Mereka juga berpengalaman di 3 gunung itu. Lantas JN menjawab, ya dah, oke, fix. Kita ke Merbabu aja. Gue sering lihat di Instagram, Merbabu bagus banget, apalagi banyak edelweissnya. Ide, iya tuh bang, kita ke Merbabu aja. Ya udah, fixin tanggalnya aja. Lantas AP menjawab, iya tuh, mumpung liburan kuliah. Ya udah, kalau kata gue sih, bulan sekian, minggu sekian aja gimana? ON menjawab, gue mah ikut aja ya. Kemudian JN menjawab, ya udah fix tanggal segitu aja ya, kumpulin uang. Terus apalagi yang dibutuhkan DT? DT menjawab, kalian siapin carrier, sleeping bag, dan matras. Sekalian gas portable dan logistik buat di gunung. Tenda nanti nyewa.
Dan jangan lupa sepatu dan sendal gunung. Setelah itu JN menjawab, ya dah fix, nanti gue kabarin IR, P, DN, dan YP. Dah, gue pengen balik. Udah lumayan malam nih. Semua bilang, hati-hati lu. Kemudian DT menyambung, sampai ketemu di awal minggu ya, di stasiun Sudimara, Jombang. Kita ngumpul di sana. Semua menjawab, oke. Setelah gue mengurus masalah sewa menyewa tenda dan tiket kereta. Tiket keretanya yang gue pesan adalah tiket kereta menuju ke Begawan dan turun di stasiun Lempuyangan, Jogja. Dan pada tanggal yang kita sudah tentukan, kita semua berkumpul di Sudimara. Setelah packing ulang di stasiun, kita sempetin berdoa dan kemudian langsung naik komuter ke Tanah Abang. Terus dari Tanah Abang lanjut ke Senen. Di Senen kita tunggu sejaman sampai keretanya siap. Pukul 11.30 kereta siap dan kita naik. Okay, let's go there. The adventure has begun and the horror already spying. Setelah perjalanan dari stasiun Pasar Senen yang dimulai pukul 11.30 sampai di Lempuyangan pukul 20.35. Kondisi Jogja saat itu gerimis hujan. Kami berteduh di Lempuyangan. Saat reda, kami berjalan menuju Malioboro. Dan kita ngegembel di Malioboro sampai pagi. Cukup berkesan awalnya buat gua, karena kita benar-benar tidur di trotoar Malioboro sampai pagi. Untungnya hujan tidak turun lagi. Pagi harinya kami beribadah dulu di Masjid Malioboro. Nah, setelah beribadah, kami naik Trans Jogja jurusan Terminal Jombor. Di sini udah dimulai horornya. Awalnya bus sepi, kita semua duduk. Nah, saat bus berhenti di halte buat cari penumpang, banyak orang masuk dan diantaranya cewek-cewek dan lansia. Nah, otomatis kami sebagai laki-laki ngalah dong. Kita memutuskan untuk berdiri. Gua ngalah buat seorang kakek tua yang kelihatannya capek banget. Menurut gue sih aneh ya, karena kondisi saat itu pagi hari di mana orang baru bangun dan kondisinya adalah mestinya sedang saat bugar-bugarnya. Nah, pas di perjalanan itu, si kakek yang tadinya gue kasih bangku gue buat duduk, lantas dia bangun dari bangkunya dan bisikin aneh. Jujur pada awalnya agak risih, tapi anehnya yang dia bisikin ke aneh itu adalah segala sesuatu hal tentang hidup aneh. Dan aneh rada nggak percaya kenapa dia tahu semuanya. Lalu saat sampai di halte Kiara Condong, tuh kakek turun dan menghilang. Weladalah, aneh sama teman-teman aneh rada-rada tertegun. Semua teman aneh juga ngeliat itu soalnya. Firasat aneh sudah mulai buruk. Teman-teman gue juga pada nanya, apa yang udah dia bisikin? Tapi gue awalnya diam dan akhirnya menjawab, kalau ada sesuatu yang ganjil dalam perjalanan itu lebih baik diceritakan saat kita sudah kembali ke rumah. Teman-teman gua pada paham apa yang dimaksud, jadi nggak bertanya lagi. Kita sampai ke Terminal Jombor jam 8 pagi. Dari Jombor kita naik bis jurusan Tidar Magelang. Nah, sampai Tidar, gua buat janji untuk ketemuan dengan Mas Ice dan Bang JA. Dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan dari Tidar menuju ke Kopeng Salatiga dengan menggunakan bus engkol. Sampai di sana kita turun di pintu pendakian WK sekitar jam 11. Pas turun, udara pegunungan menyapa kami. Dari belakang terlihat angkuhnya Gunung Andong dan Bukit Telomoyo. Dari kejauhan terlihat Sumbing Sindoro menyembul di antara awan. Dan di depan kami terlihat perkasanya Merbabu. Melihat tingginya Gunung Merbabu, kawan aneh langsung mengeluh. JN, wah gila, tinggi banget. Mana pendakian pertama lagi dengan raut muka yang mulai masam. Lantas Ade menyaut, lu sih JN, milih Merbabu. Ngapa nggak Sumbing atau Sindoro aja coba yang lu pilih? Lantas gua menyambung, udahlah jangan usah ngeluh. Kalau naik gunung ngeluh pasti pas di pendakian malah dibuat susah sesuai dengan apa yang kita keluhkan. Lagian Merbabu dan Sindoro tingginya sekitar 3.100-an. Merbabu 3.142 mdpl, Sindoro cuma beda dikit, apalagi Sumbing yang 3.400-an. Mas Ice, betul iku, alam iki urip. Apa yang kita sugesti itu akan diwujudkan oleh alam itu sendiri. Asal tahu aja Mas Ice ini punya kelebihan yang diberkahi oleh Allah. Kemudian Bang JA menimpali, ya udah yo, basecamp masih jauh nih, mungkin sekitar 3 atau 4 km lagi. Akhirnya kita jalan menuju basecamp. Nah,
Saat di perjalanan kita melewati hutan pinus, di hutan pinus ini YP, IR, sama AP mendengar suara orang menangis di sebelah kanan. Posisi jalan mereka di belakang. Asal tahu aja, kanan jalan itu jurang loh. Seperti yang tulis di jalur pendakian Wekas 2. Pasti pada tahu kalau yang pernah lewat Wekas. Setelah mereka mendengar itu, mereka langsung berlari. Dan kemudian setelah mereka berhenti berlari, mereka bertanya, YP, YT, ini gunung angker ya? Lantas Aneh menjawab, walah, angker apanya YP? Wong indah kayak gini kok. Noh, lihat aja noh pemandangannya. Lantas YP nyambung, serius DT, tanya IR no sama AP kalau lu nggak percaya. Lantas IR menyambar, iya DT, gua dengar suara-suara itu. Ih, serem jir. Lantas YP langsung menyaut, woi AP, lu kenapa diem bae? Lantas AP menjawab, udah diem aja, jangan dibahas, nggak usah suges lah. Lantas Mas IC menenangkan, ya udah, nggak apa-apa, jalan aja. Cukup lama kami berjalan ke base camp. Jujur, ini menguras tenaga. Belum jalur pendakiannya. Kami akhirnya tiba di base camp sekitar sejam. Base camp Wekas ini sudah ada di ketinggian 1900-an mdpl. Sampai ke base camp udah zuhur dan kami ibadah. Di sana kami memesan makanan dan beristirahat. Kami memang sudah berencana menginap ke base camp Pak AE ini. Karena pasti kalian udah pada tahu kalau yang sudah pernah ke Merbabu via Wekas. Jujur Aneh rasanya ngantuk banget di sini. Gua abis makan langsung tertidur sampai besok harinya. Melewati sholat azhar, maghrib, dan isya. Pas bangun, udah subuh. Gua rada geli dan ketawa ngeliat teman-teman gua yang pada kedinginan. Apalagi temen gua tuh si Ide, tidur sambil berdiri. Ngakak nih sumpah. Semuanya gua bangunin buat sholat subuh dan langsung pada packing ulang. Nah, saat gua mau ngambil wudhu, Aneh pegang airnya dan rasanya dingin banget kok ya. Setelah sholat subuh, kita keluar buat melihat pemandangan. Cuaca masih rada gelap. Pas kita melihat ke atas, sekilas ada orang hitam, tapi terbang. AP dan DN yang takut setan langsung masuk ke base camp. Sedangkan yang lain pada cengong ngeliatin benda hitam itu. Buat nenangin, gue bilang ke mereka, itu cuma ilusi optik mungkin. Apalagi sinar matahari yang mulai nongol tuh. Tetapi Mas IC berkata, itu bukan ilusi optik kok. Itu emang benar makhluk di sini. Itu penghuni pos 1 bayangan. Aneh mikir, kenapa Mas IC ngasih tahu ini di depan anak-anak ya? Pada nelan udah jadinya. Lalu Bang DA menyambung, nggak apa-apa kok, udah jangan dipikirin. Asal kalian tidak macam-macam dan ganggu aja. Yo wes, masuk, kita packing ulang. Nah, dari sini gue mulai merasa bahwa ini bakal lebih horor dari Cikuray, dimana Aneh ngeliat kuntilanak tanpa mulut di pos 6 Cikuray. Anehnya, Merbabu itu nggak ada riwayat horor sama sekali di kalangan pendaki, dibandingkan dengan Gunung Slamet, Gunung Salak, dan Conmai. Bahkan Gunung Gede dan Arjuna Weliang yang ada alun surya kencana di Gede, bahkan alas Lali Jiwo serta ngundur mantunya di Arjuna Weliang. Merbabu nggak sesekarang mereka, tetapi buat teguhin niat gua. Wong gua nggak ada niatan buat ganggu kok. Yowes lah, lanjut bersambung depan.